Lebih dari setengah muridnya pada ketawa siang malam nggak berhenti-berhenti. Like that? Di situ dia bilang kalau wabah ini penyebabnya adalah... Udah lama kita nggak bahas perwabahan ya. Wabah-wabah yang kedengerannya aneh tapi beneran ada. Sebelumnya kan kita udah bahas wabah menari, wabah tidur, wabah masuk neraka bareng-bareng. Apalagi? Udah kayaknya ya. Nah, sekarang gue mau bahas wabah ketawa. Wabah yang bikin sekolah sampai libur kira-kira 1,5 tahun. Bisnis-bisnis juga nggak jalan selama 1,5 tahun itu. Gara-gara ada wabah ketawa ini. Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas tentang wabah tertawa Tanganyika di Tanzania. Di Learning by Googling. Oke, jadi wabah tertawa ini terjadi pada tahun 1962 di Tanganyika. Tanganyika sendiri waktu itu dia adalah negara berdaulat. Tapi sekarang jadi bagian dari daratannya Tanzania. Makanya ada orang yang nyebut wabah ini sebagai wabah tertawa Tanganyika. Ada juga yang nyebut wabah tertawa Tanzania. Ini dua-duanya sama aja. Normalnya sebenarnya nggak ada yang aneh ya sama ketawa ya. Wajar-wajar aja. Tapi kalau ketawanya nggak berhenti sampai berbulan-bulan kan jadi horor anjir. Nah ini dia yang terjadi di Tanganyika waktu itu. Tiba-tiba sekitar ribuan warganya jadi ketawa tanpa sebab dan nggak berhenti-berhenti. Sampai berbulan-bulan. Mereka yang kena ini udah nyoba berhenti ketawa, tapi bukannya berhenti, ketawanya malah makin menjadi-jadi. Malah nggak bisa dikontrol. Dan parahnya lagi, ini nular. I came over to see what was going on. Children started laughing. They're just laughing. It is a crazy laughing, jumping all over the place. All of a sudden, there was an epidemic. Laughing disease, kashasha here. Jadi wabah ini pertama kali kelihatan di tanggal 30 Januari 1962 di satu sekolah putri di desa Kacasya, Tanganyika. Di hari itu awalnya nggak ada yang aneh sama sekali. Siswi-siswi di sana pada beraktivitas kayak biasa, ngobrol, bercanda, segala macem. Sampai akhirnya di tengah-tengah obrolan ada satu cewek yang mulai ketawa kenceng. Dari situ dua orang temennya yang ada di deket dia ikutan ngetawain dia. Ketawa karena kocak ngeliat si cewek tadi ini tahu-tahu ketawa sendiri nggak jelas. Tapi lama-lama kumpulan anak-anak yang lagi ngumpul bareng ini, yang lagi ngobrol bareng ini, semuanya ikutan ketawa. Dan makin lama ketawa mereka makin kenceng dan nggak terkendali. Duh, kebayang nggak lo? Dari yang awalnya cuma satu orang, terus dua orang lainnya ikutan, terus jadi satu geng semuanya ketawa. Dan ingat sekali lagi, ini mereka ketawanya bener-bener nggak berhenti. Waktu itu sampai berhari-hari. Anjir. Thousands of people in the nation of Tanzania would start laughing for no apparent reason. For days, even weeks, it became known as the laughing disease. Dari situ, wabah ketawa ini terus nyebar di sekolah itu. Menurut History Daily, akhirnya ada 95 siswi dari total 159 yang ikut kena wabah ketawa ini. Dan di sini kita harus tahu kalau sekolah ini, sekolah putri di desa Kacasya ini adalah sekolah asrama. Jadi kebayang nggak lu suasana di asramanya tuh kayak apa? Lebih dari setengah muridnya pada ketawa siang malam nggak berhenti-berhenti. Nah, anehnya di sini, para guru sama sekali nggak ada yang tertular. Tapi karena keadaan udah nggak kondusif, lebih dari setengah muridnya ketawa terus, murid-murid yang tersisa jadi susah konsen ke pelajaran. Akhirnya, di tanggal 18 Maret 1962, diputusin sekolah ini ditutup untuk sementara. Sampai keadaan jadi kondusif lagi. Sampai murid-murid ini pada berhenti ketawa. Yang waktu itu nggak tahu kapan bakal berhentinya. Akhirnya ya udah, sekolah ditutup, murid-murid yang semuanya tinggal di asrama jadi dipulangin ke rumahnya masing-masing. Ke desanya masing-masing. Dan ternyata mulangin murid-muridnya ini malah jadi keputusan yang salah banget. Kenapa salah? Karena setelah mereka pulang, murid-murid ini jadi nularin ketawanya ke orang-orang di desa mereka masing-masing. Wabah ketawanya yang tadinya terpusat di satu titik, di sekolah itu doang, sekarang jadi nyebar nggak terkendali ke banyak titik. Anjir, ini apaan sih? Akhirnya, selain di desa Kacasya, yang jadi titik awal munculnya wabah ini, wabah tertawa ini juga jadi banyak penderitanya di desa Nesamba. Total ada 270 orang yang kena wabah ketawa ini di desa Nesamba.
Yang kasihan, para penderita wabah ini selain ketawa, mereka juga ada gejala-gejala lainnya. Kayak pusing, susah napas, teriak, nangis, ruam-ruam gitu. Terus mereka juga ngerasa gelisah dan ada keinginan pengen terus lari. Kebayang gak lu rasanya? Kepala lu pusing banget nih, tapi mulut lu nggak bisa berhenti ketawa. Atau lu ngerasa susah napas, tapi mulut lu nggak bisa berhenti ketawa. She trembled. They were just swinging, laughing with the so loud laughter. Nah, sekolah putri Desa Kansyasha yang jadi titik awal wabah ini sebenarnya sempat buka lagi di tanggal 21 Mei 1962, sekitar 2 bulan abis ditutup tadi. Tapi karena ternyata kondisi murid-muridnya belum berubah, akhirnya sekolah ini ditutup lagi. Di saat bersamaan, wabah ini juga makin nyebar ke desa-desa lain sama sekolah-sekolah lain. Salah satunya ke sekolah Ramasenye di kota Bukoba. Udah sampai kota nih, gila. Di sekolah ini, sekitar 98 murid ikut kena wabah ketawa ini. Sampai akhirnya sekolahnya ikut ditutup untuk sementara, sampai keadaan kondusif. Tapi balik lagi, wabah ketawanya tetap nggak hilang-hilang dan malah nyebar ke 14 sekolah lainnya. Akhirnya, karena wabahnya udah nggak terkendali, semua sekolah di Tanganyika mutusin buat tutup sementara. Dan sayangnya, solusi nutup semua sekolah ini ternyata nggak ngaruh. Wabah ini tetap nyebar dan bahkan sekarang udah nular ke negara-negara tetangganya. Kayak di Kenya dan Uganda. Aneh, aneh. The laughter would spread from village to village until thousands of people were laughing in Tanzania and Uganda. Totalnya ada lebih dari 1.000 orang yang kena penyakit ini. Dan untungnya nggak ada korban jiwa sama sekali. Nggak ada yang sampai meninggal. Oke, alhamdulillah ya. Akhirnya, menurut Atlas Obscura, 1,5 tahun abis laporan awal penyakit ini, laporan awal yang di sekolah putri di desa Kansyasha tadi, wabah ketawa ini mulai mereda secara misterius. Orang-orang yang ketawa mulai pada berhenti, dan yang baru kena pun durasi ketawanya jadi makin pendek. Dari situ akhirnya sekolah-sekolah di Tanganyika dan bisnis-bisnis lainnya mulai dibuka lagi. Jadi normal lagi lah intinya kehidupan di sana. Tapi tetap sampai normalnya butuh waktu sampai 1,5 tahun. Itu lama kan ya? Terus wabah ini penyebabnya apa? Nah, jadi waktu wabah ketawa ini lagi tinggi-tingginya, dokter-dokter di sana sempat melakukan beberapa tes buat nyari tahu penyebabnya. Dan hasilnya nggak ada. Secara medis tetap nggak ketahuan ini penyebabnya apa. Akhirnya dari sini, para ahli percaya kalau wabah tertawa ini adalah kasus histeria massal. Sama kayak wabah menari, sama kayak wabah masuk neraka. Sama kayak wabah itu mengecil di Singapura. Ingat kan lu yang itu mengecil tuh? Ingat kan? Ya. Masih aman kok. We took all the blood samples, went to Europe to find out if there was a virus. You know, they thought about differential diagnosis. There was a, we say NAD, nothing abnormal detected. Masalahnya, kalau wabah menari sama masuk neraka ini kan jelas ya penyebabnya apa. Gara-gara mengkonsumsi jamur api. Nah, yang wabah ketawa ini tetap nggak ketahuan penyebab awalnya apa. Dan akhirnya dari sinilah muncul beberapa teori. Kalau menurut Christian F. Hempelman di jurnal yang berjudul The Laughter of the Tanganyika Laughter Epidemic, di situ dia bilang kalau wabah ini penyebabnya adalah stres. Jadi di periode itu, di tahun-tahun itu, Tanganyika ini emang baru merdeka. Dan gara-gara ini, anak-anak sekolah di sana malah makin stres karena harapan dan pressure dari orang tua dan guru-guru mereka jadi lebih tinggi. Harapan buat melanjutkan kemerdekaan. Makanya, kalau menurut Christian Hempelman, wabah tertawa ini masuknya kasus MPI, Mass Psychogenic Illness, penyakit psikogenik massal. Christian Hempelman juga bilang, MPI adalah pilihan terakhir bagi orang-orang dengan status rendah untuk mengungkapkan bahwa ada sesuatu yang salah pada diri mereka. Jadi intinya, kalau menurut Doi, para penderita wabah ketawa ini nih sebenarnya mereka menderita. Dan buat mengekspresikan penderitaannya, secara sadar maupun gak sadar, mereka akhirnya ketawa tanpa henti. Aduh, kasihan ya. Kalau menurut sosiolog Robert Bartolomeo dan Simon Wessely,
Menurut mereka penyebabnya juga mirip-mirip, histeria massal. Bedanya kalau mereka nganggep ini penyebabnya adalah budaya di sana. Emang budayanya kenapa? Jadi di tahun-tahun segitu masyarakat di Tanganyika ini tuh emang diperintah sama tetua tradisional, semacam kepala suku gitu. Kepala suku yang kolot yang berpegang sama nilai-nilai budaya lama. Di lingkungan tempat tinggalnya mereka berpegang ke situ, ke aturan-aturan budaya lama itu. Masalahnya di sekolah, anak-anak ini diajarin ide-ide baru yang lebih modern, yang berseberangan sama apa yang diajarin kepala suku. Akhirnya anak-anak ini bingung mau berpegang ke yang mana, yang dari kepala suku apa yang dari sekolah. Mereka akhirnya stres dan ya udah, ketawalah mereka. Ketawa sampai berbulan-bulan. Kalau kata History Daily, pelajaran yang bisa diambil dari wabah ini adalah nggak apa-apa kalau kita ngerasa stres dikit, terus kita pengen menghibur diri dengan komedi, biar ketawa, itu nggak apa-apa. Tapi hati-hati, jangan sampai ketawanya nggak bisa berhenti. Lah, jadi serem ya. Gimana? Apa lu setuju sama saran dari History Daily ini? Atau menurut lu ketawa mah ya udah ketawa aja, nggak usah ditahan-tahan? Silakan komen. Like that? Oke, sekalian dari googling kali ini tentang wabah ketawa di Tanganyika, wabah ketawa di Tanzania, yang berlangsung selama kira-kira 1,5 tahun ya. Gila. Sebenarnya gara-gara bahas wabah ini, gue jadi inget satu wabah di Papua Nugini, yang salah satu simptomnya tuh adalah ketawa. Dan ini penyebabnya adalah karena mereka suka makan otak manusia. Gimana? Apa wabah Papua Nugini ini perlu dibahas juga? Silahkan komen. Kalau lo mau revisi kali gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang ada di video, bisa lo tulis di komen. Kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.